Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Muhammad Fadrillah SPDI, guru PAI SMA Islam Terpadu Raudhatul Ulum. Pada hari ini akan melakukan pembelajaran dengan tema berbuat ihsan di kelas 12 SMIT Raudhatul Ulum. Video ini diambil dalam rangka untuk praktek PPL di PPG PAI Batch 3 tahun 2022. Selamat menyaksikan. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar semuanya? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Oke, baik. Hari ini sudah siap belajar? Siap. Sebelum kita mulai pelajaran, Ustadz akan mengecek kehadiran kelas kita pada hari ini. Anissa Sabrina, Anjar Kusumawati, Bulan Sofrawinaya. Baik, untuk mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala, marilah kita sama-sama berdoa agar mendapatkan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Silakan ketua kelas untuk memimpin doa kita pada hari ini. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrahli sadri wa yassirli amri wahlul 'uqdatam min lisani Yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Allahumma la sahla illa ma ja'altahu sahla wa anta taj'alu sa'ba idza syi'ta sahla wal 'aqibatu lil muttaqina wa la 'udwana illa 'alal zalimin. Baik, untuk membangkitkan semangat kita terhadap kecintaan kita kepada bangsa dan negara kita sama-sama berdoa menyanyikan lagu Indonesia Raya. Bisa? Semuanya dimohon untuk berdiri. Hiduplah Indonesia Raya. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Kesempatan yang berbahagia ini kita akan belajar materi kita hari ini tentang bab 6, meraih kasih Allah Subhanahu wa taala dengan ihsan, ya. Sebelum Ustadz melanjutkan, Ustadz mau ngecek kesiapan kelas ini. Sudah konsentrasi atau belum, ya? Kalau saya bilang hari Senin, tepuk sekali. Tapi kalau tidak ada kata-kata harinya, jangan tepuk. Bisa? Oke, baik. Kalau saya bilang hari Rabu, ya, itu jangan bertepuk. Walaupun ada kata-kata hari Rabu. Paham? Oke, coba. Saya ulangi dari awal. Hari Senin, hari Selasa, hari Rabu. Iya, bagus. Sudah konsentrasi. Sekali lagi. Hari Senin. Senin. Ada yang belum konsentrasi nih. Saya ulangi lagi. Hari Rabu. Hari Senin. Hari Selasa. Selasa. Rabu. Hari Senin. Oke, baik. Terima kasih, tepuk tangan untuk kita semua. Ustaz sudah melihat kelas ini sudah konsentrasi berarti, ya. Baik, hari ini kita akan belajar tentang meraih kasih Allah dengan ihsan, ya. Sebelumnya kita akan melihat tujuan pembelajaran kita pada hari ini, ya. Yang pertama tujuannya adalah ya diharapkan peserta didik dapat membaca dan mendemonstrasikan hafalan, ya. Surat Al-Baqarah ayat 83 sesuai dengan kaidah tajwid dan makharijul huruf yang benar. Yang kedua, menganalisis isi kandungan surat Al-Baqarah ayat 83 dan hadis tentang berbuat baik.
Yang ketiga, mengidentifikasi sikap dan perilaku yang mencerminkan keteladanan terhadap isi kandungan Quran Surat Al-Baqarah ayat 83 dan hadis tentang berbuat baik. Dan yang keempat, menerapkan perilaku sesuai isi kandungan Quran Surat Al-Baqarah 83 dan hadis tentang berbuat ihsan. Dan yang kelima, menunjukkan hafalan hadis tentang menjaga dan merawat hubungan sebagian dari iman. Dan yang keenam, menyajikan makna hadis tentang hubungan iman dan juga ihsan. Baik, selanjutnya perhatikan gambar ini. Ya. Ada 3 gambar ya. Oke, baik. Saya mau meminta pendapat. Nah, kelompok 1 dulu. Kira-kira gambar ini tentang apa sih gambar yang pertama? Silahkan, kelompok 1. Gambar apa ini? Hah? Memberi sedekah. Oke, betul? Betul. Oke, baik. Sekarang kelompok 2. Nah, silahkan. Gambar apa ini? Berbakti kepada orang tua. Apa yang dilakukan itu? Mencuci kaki seorang ibu. Seorang anak yang sedang mencuci kaki seorang ibu. Baik. Selanjutnya kelompok sana 4. Kelompok 3 ya, silahkan. Apa tuh gambar ketiga tuh? Gambar ketiga ini, gambar apa ini? Ya, silahkan perwakilannya. Hormat kepada guru. Hormat kepada guru. Iya, betul, hormat kepada guru. Oh iya, hormat kepada ibu bapak. Ya, maksudnya ibu bapak guru. Kreatif juga ya. Oke, baik. Lanjut, kita akan perhatikan. Kita akan melihat satu tayangan karena tadi adalah memperhatikan gambar dan juga video. Kita lihat video, semuanya memperhatikan, fokus kepada video ini. Dari gambar tadi, kira-kira kita bisa membagi ya, mana perbuatan yang kategori ihsan dan mana perbuatan yang kategori tidak ihsan, tidak baik. Nah, kira-kira ada yang bisa menyebutkan perbuatan mana yang ihsan, yang baik? Coba, siapa? Kelompok mana? Ya, silakan tunjuk tangan. Yang ihsan yang mana dari film itu? Ayo, silakan. Ya, Bulan mau jawab. Silakan. Ya. Yang ini Ustaz, yang berbagi makanan itu. Berbagi makanan. Ihsan, baik ya. Oke, baik. Siapa yang berbagi makanan? Dari orang Pedagang kepada orang cacat. Oke, baik. Terima kasih. Ada lagi? Kira-kira perbuatan ihsannya yang baiknya? Memaafkan. Memaafkan. Baik. Siapa yang memaafkan tadi? Orang cacat. Orang yang cacat tadi memaafkan. Oke, baik. Ada lagi? Perbuatan ihsannya? Ihsan. Ihsan perbuatan baiknya? Hah? Di ujung tadi orang cacat tadi apa? Mengingatkan. Menasehati. Menasehati. Siapa yang menasehati tadi? Menasehati. Itu adalah sebuah kebaikan yang disebut dengan ihsan. Baik, kita akan lihat satu lagi. Cukup karena kita ini. Nah, baik. Kita lanjutkan. Jadi Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam dalam sebuah hadis Jibril mengatakan, ini disebut sebagai hadis Jibril. Kenapa? Karena
Ceritanya adalah malaikat Jibril datang menemui Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian lututnya berdekatan dengan lutut Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam. Kemudian malaikat Jibril menanyakan beberapa hal. Salah satu pertanyaan malaikat Jibril itu adalah itu. Qala fa-akhbirni 'anil ihsan. Kemudian qala yang kedua ini adalah Rasul anta'budallaha ka'annaka tarahu. Fa illam takun tarahu fa innahu yaraka. Apa artinya? Dia bertanya lagi. Dia itu adalah malaikat Jibril yang menyerupai laki-laki itu. Beritahukan kepadaku tentang ihsan. Ya, jawab Rasul SAW, hendaklah engkau beribadah kepada Allah seolah-olah engkau melihat Allah. Kalaupun engkau tidak melihatnya, sungguh Allah telah melihat perbuatanmu. Nah, itu kira-kira hadis Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam dalam hadis Jibril tentang apa itu ihsan. Ya. Selanjutnya di sini dijelaskan bahwa ihsan adalah Allah SWT itu menciptakan manusia tidak lain hanyalah untuk beribadah kepada Allah. Ya, makanya beribadah dengan ihsan. Ibadah bukan hanya secara vertikal kepada Allah, tapi juga ibadah kepada masyarakat, kepada lingkungan, alam semesta dan yang lainnya. Ya, di mana kita juga harus berbuat ihsan. Kemudian yang ketiga, berbuat ihsan itu dilakukan setelah berbuat baik kepada Allah. Dan tidak ada yang bisa mengalahkan berbuat ihsan kepada Allah. Ya, makanya ada perbandingan jika seorang manusia memerintahkan sesuatu, sedangkan perintahnya itu adalah mendahului perintah Allah, itu harus didahulukan perintah Allah dulu. Ya, paham ya? Gitu. Jadi ihsan. Kemudian berbuat ihsan sesuai dengan urutan dalam Al-Quran, sebagaimana yang Allah SWT ingatkan dalam Al-Quran, ya, seperti itu. Nah, ihsan adalah kata berasal dari kata hasana yuhsinu, yang artinya adalah berbuat baik. Bentuk masdar dari ihsan adalah ihsanan, ya, itu masdarnya yang artinya adalah kebaikan. Dalam agama Islam berarti ibadah kepada Allah SWT seolah-olah kita melihat Allah tadi, dan jika kita tidak bisa melihat Allah karena sesungguhnya membayangkan melihat Allah itu nggak kebayang oleh kita kayak apa ya Allah itu ya. Kalau hanya sebatas tulisan Allah bisa, tapi Allah itu seperti apa itu tidak semua orang bisa melihatnya, ya. Nah, sehingga yakinlah Allah melihat kita. Dan yang terakhir, ihsan adalah beribadah dalam artian dengan ikhlas, ya, kepada Allah Subhanahu wa taala, khususnya ibadah mahdhah dan juga ghairu mahdhah. Lanjut, perintah tentang ihsan ini difirmankan oleh Allah dalam Al-Qur'an surat Al-Baqarah ayat 83. Semuanya bisa membaca ayat ini? Oke, baik. Coba semuanya ya. Tirukan setelah Ustadz ya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israil. Oke, baik, ayo semuanya dibaca sama-sama surat Al-Baqarah ayat 83. Yuk, wahid dari ta'awuz ya. Wahid isnain salasa. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idh akhadna mitsaqa bani Israila ta'buduna illallah wa bil walidaini ihsana wa dzil qurba wal yatama wal masakin wa qul lin-nasi husna wa aqimus sholata wa atuz zakata tsumma tawallaitum illa qalilan minkum wa antum mu'ridun. Baik, semuanya sudah bisa membaca dengan
baik dengan tartil ya seperti itu. Nah, artinya lihatlah dan ingatlah ketika kami mengambil janji dari Bani Israil itu, janjinya apa? La ta'buduna illallah. Janganlah kamu menyembah selain Allah. Dan berbuat baiklah kepada ibu dan bapak, kaum kerabat, anak-anak yatim, dan orang-orang miskin. Serta ucapkanlah kata-kata yang baik kepada manusia. Dirikanlah sholat dan tunaikanlah zakat. Ya. Nah, ini yang menjadi landasan bahwa kita sebagai seorang mukmin harus berbuat baik, baik kepada Allah maupun kepada manusia atau kepada sesama. Ya. Baik, kita akan melihat tentang hukum tajwid yang ada di sana. Ya. Pertama ada Israila. Itu ada mat apa itu? Kenapa mat wajib mutasil? Ya, satu kata ada benderanya ya. Namanya dalam satu kalimat ya. Yang kedua, wabil walidaini. Mat lain. Kenapa disebut mat lain? Ya, fathah diikuti oleh ya sukun. Daini. Nah, gitu ya. Selanjutnya ihsana. Mat iwad. Kenapa disebut mat iwad? Ya, harusnya ihsanan. Nah, karena kita wakafkan menjadi ihsana. Nah, gitu. Ketiga, qalilam minkum. Ada apa tuh? Nah, yang mana gunnahnya? Ya, fathatain ketemu dengan huruf nih. Ada juga nun mati bertemu dengan kafnya. Apa itu? Ikhfa. Jadi ada itu kombi gunahnya, ada ikhfanya. Selanjutnya minkum sudah ya. Kemudian mu'ridun. Ya, kenapa mat taridil sukun? Ya, mat tabi'i dun. Nah, itulah karena dia diwakafkan maka disebut dengan mat arid lisuk. Berapa harokat? 2 sampai 6. 2 sampai 6. Dia dibaca mu'ridun, bisa juga mu'ridun. Boleh juga, ya. Nah. Baik, sudah paham. Kemudian makna katanya. Kita akan lihat, ya. Akhadna, apa artinya? Kami mengambil. Ya, kami mengambil. Mitsaqa, janji. La ta'buduna, kamu tidak menyembah. Ihsanan, berbuat baik. Wadil qurba, ya kerabat dekat bisa. Wal yatama, anak yatim. Wal masakini, orang-orang miskin. Illallah, selain Allah. Wa qulu, dan katakanlah husna, yang baik ya. Wa aqimus sholata, laksanakanlah sholat. Wa atuz zakata, tunaikanlah zakat. Summa, kemudian tawallaitum, kalian berpaling. Illa qalilam minkum, ya kecuali qalilan, sebagian kecil dari kalian. Wa antum, dan kalian sekalian mu'riduna, para pembangkang. Linnasi, kepada manusia ya. Dari kata-kata itu ada yang susah nggak kira-kira? Nggak ada? Nggak ada. Mudah semua ya, insyaallah ya. Lanjut, kandungan surat Al-Baqarah ayat 83. Yang pertama, perintah Allah diantaranya, larangan Allah dalam Al-Baqarah ayat 83 ini adalah Allah melarang kepada Bani Israel untuk menyembah selain Allah. Kenapa? Karena orang-orang Bani Israel itu ternyata mereka menyembah selain Allah. Yang kedua adalah perintah Allah untuk berbuat baik kepada kedua orang tua, kerabat, anak yatim, dan orang-orang miskin. Nah, ini perintah Allah.
Ya, berbuat baik dengan cara apa? Ya tidak menyakiti mereka, bila perlu memberi, bila perlu berbuat baik, ya, memenuhi kebutuhan mereka. Ini artinya apa? Islam sangat menekankan sekali seorang mukmin untuk menghormati kedua orang tuanya dan menjaga hubungan baik dengan kerabat. Jangan sampai kita justru malah bermusuhan dengan kakak kita, dengan adik kita, dengan paman kita dan yang lainnya. Termasuk juga anak-anak yatim, ya. Jadi dijaga anak-anak yatim dan juga orang-orang miskin. Jangan mentang-mentang miskin justru malah kita tidak berbuat baik. Selanjutnya yang ketiga, perintah untuk bertutur kata yang baik kepada manusia, ya kan? Sebagaimana hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Man kana yu'minu billahi wal yaumil akhir falyaqul khairan aw." Katakanlah kata-kata yang baik, kalau nggak bisa diam itu lebih baik, ya. Yang keempat, ayat itu menjelaskan tentang perintah untuk mendirikan salat. Ya, wa aqimus sholata, dirikanlah salat. Artinya perintah itu wajib bagi kita. Kelima, perintah untuk menunaikan zakat. Ya, ditunaikan zakat itu ada zakat dibagi menjadi dua, ada zakat fitrah, zakat mal. Kalau zakat fitrah, zakat wajib setiap orang ditunaikan selama 1 kali selama 1 tahun. Kalau zakat mal sesuai dengan nisab harta dan juga nisabnya. Kemudian Bani Israel, kemudian mereka berpaling kecuali sebagian dari mereka. Jadi Bani Israel itu memang kayak gitulah sifatnya, ya, suka berpaling, ya, gitu ya. Nah, ini adalah kita ambil pelajarannya, walaupun ada tapi sedikit. Kemudian Bani Israel masih sebagai pembangkang sampai sekarang. Allah SWT berfirman juga dalam Al-Quran surah Luqman yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, wa wassaynal insana biwalidayhi hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin wa fisaluhu fi amaini anishkur li waliwalidayka ilayyal masir. Ini adalah nasihat wasiat. Wassayna, kami telah mewasiatkan kepada manusia itu biwalidaini ihsana, untuk berbuat ihsan. Hamalathu ummuhu, ibunya telah mengandungnya, wahnan ala wahnin. Apa? Berat dan bertambah berat. Nah, lemah dan bertambah lemah, gitu kan? Wa fisaluhu fi amaini, dan menyapihnya dalam 2 tahun. Anishkurli wali walidayka ilayyal masir, supaya kita bersyukur kepada Allah dan juga berbuat baik kepada orang tua, ya. Lanjut. Ruang lingkup ihsan ada 3, ya. Pertama adalah ihsan dalam ibadah. Nah, nanti akan dijelaskan ihsan dalam ibadah. Yang kedua adalah ihsan dalam muamalah. Yang ketiga adalah ihsan dalam akhlak. Ihsan dalam ibadah itu berupa apa? Bagaimana kita dalam beribadah kepada Allah itu dengan ihsan. Baik ibadah puasa, sholat, zakat, haji, membaca Al-Quran, dan yang lainnya. Sholatlah yang sebenar-benarnya. Makanya ada istilah sholat khusyuk. Hanya mengharapkan ridho dari Allah. Ada istilah sholat benar, ya, sholatnya dengan benar, dan juga sholatnya dengan baik. Ya. Dari awal wudhunya benar, pelaksanaan sholatnya benar, sampai akhirnya, dan kemudian menjaga sholatnya, tidak menjadikan sholatnya menjadi perbuatan riya. Ya. Tidak menjadikan perbuatan riya. Itulah sholat yang ihsan. Makanya Allah mengatakan dalam Al-Quran, Inna sholata tanha anil fakhsyai. Sesungguhnya sholat itu bisa mencegah seseorang dari perbuatan keji dan mungkar. Tapi kok banyak ya orang yang sholat tapi masih berbuat keji dan mungkar, gitu ya. Artinya apa? Barangkali sholatnya masih belum benar, belum ihsan. Kedua, muamalah. Nah, bermuamalah ini berinteraksi, ya. Orang tua, kerabat, anak yatim, tadi dikatakan, sehingga mereka melaksanakan itu, ya. Kemudian secara akhlak, ya, tentunya Rasul sallallahu alaihi wasallam juga mengingatkan, innama bu'istu liutammima makarimal akhlak. Sesungguhnya aku diutus oleh Allah untuk menyempurnakan akhlak.
Baik, sampai di sini ada yang mau ditanyakan, disampaikan oleh masing-masing kelompok. Silahkan. Ada yang belum jelas? Atau kelompok mana dulu yang sudah menyiapkan pertanyaannya? Oke, baik, silahkan. Apa pertanyaannya? Zat, kalau kita tahu ada ini, perintah kalau ini ibadah, ihsan itu seakan-akan melihat Allah. Kalau kita nggak yakin, sesungguhnya Allah melihat kita. Kita tahu tentang itu, kita nggak ngelakuin, maksudnya nggak terlalu percaya. Kita kurang. Iya, oke, baik. Kalau seseorang tidak meyakini bahwa Allah bisa melihat dia, pastikan keyakinan dia bahwa Allah Maha melihat itu berkurang. Artinya apa? Dia nggak percaya terhadap kekuasaan Allah bahwa Allah bisa melihat. Itu tuh minimal, ya, minimal. Kita yakin bahwa Allah Maha melihat, ya. Nah, jadi ketika kita nggak yakin, pastikan berarti iman kita harus ditingkatkan lagi. Yakinkan bahwa Allah itu melihat kita. Dan Allah Maha melihat dimanapun kita berada. Ya, tidak hanya di tempat terbuka, di tempat yang sepi dan yang lainnya, di tempat sendiri itu Allah melihat. Ketika orang sudah yakin bahwa Allah melihat di mana saja, maka dipastikan orang tersebut bisa merasakan keberadaan Allah. Ada lagi? Terima kasih pertanyaannya. Silahkan kelompok yang lain. Kelompok 3 dulu, boleh? 1, 2, 3, 4, 5. Silahkan. Satu kelompok, 1. Ya. Ya, apakah berdagang merupakan bagian dari ibadah mahdoh? Yo, coba kelompok lain mau menanggapi, mahdoh atau bukan? Yo, siapa yang menanggapi? Ya. Karena? Ya, oke, baik. Karena beribadah itu tidak langsung secara ini berhubungan dengan Allah, dia berhubungan dengan manusia dan yang tidak ditentukan rukun dan syaratnya. Baik, terima kasih jawabannya, Anjar. Lanjut, ada lagi kelompok lain yang belum bertanya. Silahkan, ini kelompok 2 ini. Atau kelompok 5. Ya. Kenapa silaturahim itu merupakan bagian dari konsekuensi ini? Iya. Kenapa silaturahim itu merupakan bagian dari konsekuensi iman? Nah, ada yang bisa bantu jawab? Kenapa ya? Kok salah satu konsekuensi iman itu adalah silaturahim? Ya, Kalau kita sudah beriman, kalau iman itu sudah tertanam dalam silaturahim. Iya. Konsekuensi dari kita beriman. Ya. Ya. Ya, kenapa? Iya, boleh jawabannya itu. Kenapa pertanyaannya, ya kan? Karena perintah Allah untuk berbuat baik. Nah, itu salah satu alasannya. Boleh. Silaturahim adalah bagian dari ihsan atau berbuat baik, gitu ya. Karena biasanya kalau silaturahim itu membawa persaudaraan, ukhuwah, betul? Gak mungkin ke silaturahim mau tonjok-tonjokan. Nggak mungkin. Silaturahim mau jambak-jambakan, nggak mungkin. Pasti silaturahim itu kadang-kadang bawa makanan, ya nggak? Kadang-kadang bawa cerita yang baik, informasi yang baik, senyum, tertawa, dan yang lainnya. Ya. Ada lagi pertanyaan? Cukup? Cukup. Baik. Selanjutnya, di sini kita akan melaksanakan lembar kerja dari peserta didik kita atau acara kita, pelajaran kita pada hari ini. Silahkan dikerjakan nomor 1, 2, kemudian yang ketiga. Baik, silahkan nomor yang ini sudah.
Yang ini silahkan dikerjakan. Tidak secara semuanya nggak apa-apa. Nanti saya minta perwakilan ini menyebutkan ke depan tentang hasil yang dia kerjakan ya. Oke, baik. Perhatikan. Sekarang dimulai dari kelompok 5. Nah, silakan kelompok 5 ke depan. Kira-kira titik-titik yang ada di dalam itu jawabannya apa ya? Iya, titik-titiknya. Akhadna. Yang kedua ta'buduna. Ta'buduna. Yang ketiga ihsana. Ihsana. Yang keempat wal yatama wal masakin. Wal yatama wal masakin. Yang kelima wa aqimus sholata. Wa aqimus sholata. Yang keenam Tsumma tawallaitum. Yang ketujuh wa antum mu'ridun. Wa antum mu'ridun. Oke, kita kasih aplaus untuk informasi. Sebelumnya kita cek dulu benar nggak jawabannya? Benar. Nomor 2 tadi benar nggak? Kurang. Kurang. Katanya udah benar. Kurang apa? Kurang lah. Gitu ya. Rata. Bulu. Oke ya. Lanjut. Selanjutnya kelompok 4. Nah, perwakilan kelompok 4 coba silakan. Boleh. Ke depan yang nomor 2. Yang barisan sini. Nah, silakan. Yang lain sambil dicek jawabannya ya. Ya. Akhadna apa artinya? Nah, kami mengambil. Oke. Mintako janji. Iya. La ta'buduna, kami tidak menyembah. Iya. Ihsana, berbuat baik. Oke. Wadil kurba, kerabat. Kerabat. Wal yatama, anak-anak yatim. Wal masakin, orang-orang miskin. Oke, betul? Betul. Kita kasih aplaus kelompok 4 ya. Kelompok 4. Selanjutnya kelompok 3. Nah, silakan ke depan dari baris yang kedua. Silakan. Husna, yang baik. Iya. Aqimus sholata, laksanakanlah sholat. Ya. Wa atuz zakata, tunaikanlah zakat. Ya. Tsumma, kemudian tawallaitum, kalian berpaling. Illa qalilan minkum, kecuali sebagian dari mereka. Wa qulu, katakanlah. Dan katakanlah. Oke, betul? Oke, baik. Kita kasih aplaus untuk kelompok 3. Terima kasih kerjaannya. Lanjut kelompok 2, silakan ke depan. Dari baris yang ini ya. Nah, silakan. Wal masakin, anak-anak yatim. Dan orang-orang miskin. Ilallah, kecuali Allah. Kecuali Allah. Wa qulu, dan katakanlah. Iya. Wa antum, kalian kamu sekalian. Iya. Mu'ridun, para pembangkang. Iya. Nasi kepada manusia. Iya. Ya Allah, kecuali Allah. Oke, baik, betul. Terima kasih ya. Saking semangatnya ya. Lanjut, selanjutnya ya, kalian diminta untuk mengelompokkan ya kalimat ini ke dalam apakah dia ibadah, muamalah atau akhlak. Silahkan kalian kerjakan, tulis nomornya saja nggak apa-apa. 1 masuk ibadah, berarti ibadah nomor 1. Yang sholat ya kan, sholat nomor 1. Itu aja ya. Nah, silakan. Oke, baik. Semuanya sudah? Coba saya mau lihat jawabannya. Kalian sebutkan dia masuk kategori ibadah, muamalah atau akhlak. Sholat. Betul.
Membantu orang tua. Belanja di pasar. Bekerja di kantor. Berpuasa. Membayar zakat. Membersihkan lingkungan. Mengerjakan tugas guru. Membantu teman mengerjakan tugas. Berinteraksi dengan teman ya. Menunaikan salat tahajud. Berinfak. Tiket kelas. Akhlak berhubungan dengan akhlak kepada lingkungan. Mengembalikan barang pinjaman. Menunaikan haji. Memberikan hadiah kepada teman. Membayar hutang. Oke, baik. Terima kasih semuanya sudah bisa terjawab. Terima untuk kita semua. Selanjutnya, kira-kira kesimpulan dari materi kita apa ya? Ada yang bisa menyimpulkan? Silakan. Kesimpulan materi kita hari ini apa? Kesimpulan pada pembelajaran hari ini yaitu ihsan dan berbuat baik yang telah Allah firmankan dalam surah Al-Baqarah ayat 83 dan dalam hadis Jibril, dan juga ruang lingkup dari ihsan yaitu ibadah, muamalah dan akhlak. Oke, baik. Terima kasih. Kita kasih aplaus. Kedua, siapa yang mau ngasih kesimpulan lagi? Kesimpulannya apa? Ada? Nah, Ustaz. Ya, silakan. Nah, Ihsan itu adalah berbuat baik dengan seakan-akan melihat Allah. Kalau tidak melihat, sesungguhnya ini Allah melihat kita. oke, baik. Cukup? Baik, terima kasih. Ya, bentar. Kesimpulan itu benar kesimpulan. Ayo, yang lain silakan. Ayatnya tadi boleh. Ayatnya. Mana katanya boleh. Ustaz, Ya, silakan. dalam surat Al-Baqarah ayat 83 diperintahkan kepada manusia berbuat baik kepada orang tua ibu bapaknya. Ibunya telah mengandungnya dalam keadaan lemah yang bertambah-tambah dan menyapinya dalam 2 tahun. Bersyukurlah kepadaku dan kepada kedua orang ibu bapakmu, hanya kepada kaulah kembalimu. Jadi dalam surat Al-Baqarah ayat 83 itu kita mengajarkan kita untuk berbuat baik kepada orang tua, berbuat baik kepada Ya. Baik. Ini maksudnya adalah surat Luqman ya. Surat Luqman supaya kita berbuat baik kepada orang tua kita ya. Lanjut, ada lagi? Silakan, bagus kesimpulannya. Ada lagi? Cukup? Cukup. Baik. Di situ mengambil kesimpulannya adalah Allah SWT memerintahkan beberapa hal, diantaranya adalah berbuat baik, ya, orang tua, teman, kerabat dekat, ya kan, anak yatim, miskin, dan juga Allah melarang kita, ya kan, untuk berbuat ingkar atau membangkang, karena membangkang itu perbuatan yang ingkar atau dilarang oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikian barangkali pertemuan kita pada pagi hari ini. Terima kasih atas segala perhatian. Semoga Allah SWT memberikan berkah kepada kita semua, ilmu yang banyak kepada kita semua, dan bersiap untuk melanjutkan pelajaran pada pekan selanjutnya. Kita akan lanjutkan pelajaran pada pertemuan selanjutnya. Demikian pertemuan dengan Ustadz. Jakarta, Ibu Kota Negara, Istana Tempat Tinggal Presiden. Kalau ada salah-salah kata mohon dimaafkan 100%. Aku lu qouli hada, kita tutup bersama dengan baca lafaz hamdalah. Aku lu qouli hada, astagfirullahaladzim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.